Jalan-jalan ke tepi pantai, pulang-pulang dihadang badai. Hati siapa yang tidak gontai, cicilan ke bank tak kunjung usai. Jalan-jalan ke tepi pantai, pulang-pulang dihadang badai. Hati siapa yang tidak gontai, cicilan ke bank tak kunjung usai. Senin PMPM, Selasa PTPN, Rabu Komida, Kamis MBK, Jumat Sabtu bank keliling, hari Minggu tak ada libur. Indahnya nian jika cicilan tak ada bunga, tapi berguna. Marilah kita maju bersama, makmurkan desa bukan bayar bunga. Marilah kita maju bersama, makmurkan desa bukan bayar bunga. Marilah kita maju bersama, makmurkan desa bukan bayar bunga. Marilah kita maju bersama, makmurkan desa bukan bayar bunga. Selamat malam, selamat datang di debat Pura-Pura Pilpres 2024. Kami memilah dan memilih. Ya, inilah saat yang tepat bagi kedua paslon untuk menyampaikan program dan gagasannya kepada kita semua. Seperti apa negeri yang kaya di tangan mereka. Kedua paslon akan kembali saling tanya jawab dan berdebat seputar isu yang beredar di negeri kita. Kembali lagi bersama saya Laila Majnun. Mari kita sambut debat Pura-Pura Pilpres 2024. Kami memilah dan memilih. Ya, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Komar dan Bapak Kamit, paslon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh koalisi status quo untuk rakyat yang disingkat KASUR. Dan juga kemudian ada Bapak Minggus dan Ibu Darsi, paslon capres dan cawapres yang diusung oleh koalisi alternatif. Mana ini pendukungnya? Ya, kedua paslon akan bertanya, menjawab dan berdebat seputar isu yang beredar di masyarakat. Dan menyampaikan gagasan dan program untuk tema pada malam hari ini, yakni ekonomi dan kesejahteraan. Baiklah, kami persilahkan paslon status quo untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu yang tersedia 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Membicarakan kesejahteraan tidak jauh dari soal pendidikan. Pendidikan yang baik akan menjadi acuan kita untuk hidup sejahtera di kemudian hari. Implementasi program prioritas nasional dan pembiayaan untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun sebagaimana pasal 31 UUD negeri kita dan UU nomor 20 tahun 2003 di mana Kemendikbud Ristek sudah berkomitmen untuk pendidikan. Koalisi status quo untuk rakyat akan terus memperbanyak pendidikan yang mencetak pekerja-pekerja yang kompeten dan rajin. Sudah lama kita mendorong sekolah-sekolah untuk link and match, yaitu berkoneksi dengan perusahaan sehingga lulusan SMK dan program diploma bisa langsung dapat kerja. Dan setelah lulus, kami akan dorong mereka yang lulus SMK atau PT untuk bekerja sesuai bidangnya. Kami tidak ingin pasar tenaga kerja gagal menyerap lulusan-lulusan yang dihasilkan bangku sekolah. Kami ingin mencetak tenaga profesional yang bisa berkontribusi
untuk pembangunan negara. Karena ketika membangun ditopang dengan lulusan terbaik, negara kita bakal melesat. Untuk yang ingin bekerja di perusahaan-perusahaan besar, akan kita dukung masyarakat membuat suatu gebrakan baru di negeri ini. Yaitu kita dorong universitas untuk mencetak anak muda ahli kripto, ahli AI, ahli robotik, dan ahli perbankan syariah. Adapun selanjutnya gagasan-gagasan kami yang sudah tercipta secara rapi ini, dan kami sudah berkonsultasi dengan konsultan politik internasional, maka ini akan dilanjutkan oleh Bapak Kamit. Silakan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat kita ini kesulitan mendapatkan pekerjaan. Yang menyebabkan angka pengangguran di negeri ini masih tinggi. Kami percaya bahwa masalah ketenaga kerjaan dan perekonomian sekaligus kesejahteraan dapat teratasi dengan bekal Omnibus Law yang kemarin baru disahkan. Belum lagi persoalan stunting. Persoalan stunting yang mereka hadapi untuk anak-anaknya. Selain itu, tentunya kami juga memanjatkan doa supaya semuanya aman, lancar, dan terkendali. Masyarakat sejahtera, kalian semua sehat, tentrem, ya tak? Amin. 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 Terima kasih. Boleh tepuk tangannya untuk paslon status quo. Selanjutnya kita beri kesempatan untuk pasangan alternatif memberikan statementnya. Silakan. Terima kasih Laila atas waktunya. Masalah kesejahteraan dan semua masalah harus diatasi dengan kesenian. Bernyanyi dari timur ke barat, selatan ke utara. Pintar. Agar semua orang itu mendengar bagaimana jeritan merdu suara kita. Sebagai seniman, beta merasakan itu banyak keresahan sekali. Terutama tentang kemiskinan dan kesejahteraan yang sangat pas-pasan. Dua masalah ini struktural dan memang tidak bisa kelar dengan satu atau dua lagu perjuangan. Tapi beta percaya bahwa ada peluang untuk memperbaiki persoalan tersebut. Selama ada keinginan yang kuat pula dari pembuat kebijakan. Jangan sampai kita berbicara ekonomi, ekonominya justru pro pengusaha. Beta ini seniman yang nekat jadi politisi demi menghancurkan ketimpangan struktural. Saya kasih contoh sedikit. Yaitu ketika segelintir manusia menguasai kekayaan bumi ini, sementara kami 99% sisa populasi rebutan setengah kekayaan dunia. Sementara politisi itu mandi susu. Lihat, saya tidak ada air bersih di timur. Kulit saya putih tua. Bagaimana cara menghancurkan untuk ketimpangan struktural ini? Nah, maka itu pilihlah pemimpin dari akar rumput yang setia pada orang-orang yang dipinggirkan. Seni adalah hidup saya. Aku si binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Sikat Darsi. Matur nuwun. Kapal terbang berwarna biru. Cakep. Mendarat di tepi pantai. Jika ingin disayang guru, maka jadilah anak yang pandai. Jangankan untuk disayang guru. Saat ini menjadi guru saja sudah sangat sulit. Pendidikan kita timpang. Ada yang sekolahnya bagus, ada yang sekolahnya terbuat dari atap rotan, ada guru yang gajinya sudah puluhan juta, ada guru yang gajinya hanya ratusan ribu. Itu artinya apa? Pendidikan yang selama ini digadang-gadang menjadi pintu pembangunan ternyata masih mempunyai masalah yang mendalam. Bagaimana kita mau membangun kalau sistem manusia yang terbangun saja tidak terbangun dengan baik? Jangankan kita mau bicara setelah lulus, kita mau bekerja di mana? Mau jadi apa? Untuk sekolah lancar saja kita harus pandai bersyukur. Saya dulunya buruh, tetapi saya tidak suka dengan drama Korea. Karena sudah terlalu banyak drama komedi di negeri ini. Itu loh, gratis ini, gratis itu. Nyongke dadi kayak mutan poster anak-anak minimarket. Syarat dan ketentuan berlaku. Dengan kata lain, kita mesti membereskan masalah yang mendasar.
Sekolah gratis bisa jadi salah satu jalan keluar di samping meningkatkan mutu SDM di dalamnya. Tenaga guru honorer misalnya diberi kepastian pekerjaan. Gaji guru pun ditingkatkan ke taraf yang lebih layak. Pendidikan gratis hingga kuliah niscaya akan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah biar bisa berpikir kritis, sadar akan ketimpangan struktural. Anak kita sekolah tinggi agar tahu bahwa tenaga kita para buruh dihisap pemodal. Kalau usulnya Pak Komad kan, anak kita sekolah agar jadi sekrup kecil di mesin kapitalisme. Buruh yang malas berserikat, gaji di bawah UMR, tetapi menang baik. Anak muda kerja hanya untuk mati karena tungku meledak, tetapi ora kesuh. Kalau nanti saya terpilih, saya akan mencari solusi dari masalah ini. Matur suwun. Baik, boleh kan beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua paslon kita hari ini. Sekarang kita lanjutkan ke segmen selanjutnya. Pada segmen ini panelis akan memberi pertanyaan yang kemudian akan dilanjutkan dengan tanggapan oleh masing-masing paslon. Panelis yang akan memberi pertanyaan adalah Profesor Dr. Afdal Sakti SPD MPD, Guru Besar dari Institut 2 Kali Negeri. Baik, silakan Bapak memancing satu ikan saja yang akan menunjukkan amplop berapa. Ya, bisa dibacakan nomor berapa Bapak? Nomor 2. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga penonton. Silakan Bapak dibawa amplopnya dan dibaca ketika sudah duduk. Baik, silakan langsung dibacakan. Disrupsi teknologi adalah keniscayaan dan kita sudah berada di dalamnya. Contoh nyata dari hal tersebut yakni keberadaan perusahaan platform. Tapi penerapan dan praktik kerja yang dilakukan perusahaan platform sering tidak adil. Skema kemitraan, ambil contoh, dipandang hanya menguntungkan satu pihak perusahaan dan merugikan mitranya, driver dan kurir. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasinya? Untuk pertanyaan yang kedua, pemerintah kerap mengeklaim mengenai bonus demografi dan negeri ini emas 2045. Anak-anak muda akan jadi tulang punggung pembangunan dan perekonomian negara. Sayangnya, di lapangan banyak dijumpai kasus anak muda susah cari pekerjaan. Apa tanggapan Anda? Baik, terima kasih Prof. Afdal atas pertanyaannya. Sudah ada 2 buah pertanyaan yang disampaikan. Sekarang silakan paslon status quo untuk menjawab pertama kali. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Saya kira semua itu tergantung dari pada yang mana sudut pandang. Mau melihatnya dari sisi yang mana, ya toh? Betul. Kalau memang terjadi ketidakadilan atau ketimpangan, ya saya akan mengajak dialog para perusahaan layanan itu, terutama yang dibikin di negeri ini, ya enggak? Betul. Di luar itu ya saya beberapa kali dapat cerita kalau driver itu bisa hidup makmur. Artinya emang apa yang dilakukan anak-anak muda ketika bikin startup itu cukup menjanjikan. Tapi sekali lagi kalau ada terjadi penyelewengan tentu kami akan membuka ruang dialog. Jangan lupa bintang 5 buat kami ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, di sosial media itu begitu banyaklah iklan-iklan tentang loker-loker itu bertebaran dan ya mungkin mereka hanya malas, jangan-jangan karena kebanyakan apa itu namanya rolling apalah itu Scrolling. Ya, mungkin kebanyakan itu. Tetapi bersama kami Komad dan Kamit kita akan lebih mempermudah generasi muda kita untuk mendapatkan pekerjaan. Akan kami bekali anak-anak muda dengan banyak pelatihan. Dari yang berat-berat sampai yang dekat dengan keseharian mereka. Dari turun ke lapangan sampai bikin konten. Dan tidak semua itu harus bekerja menggunakan seragam. Mereka tentu harus sesuai dengan hobi mereka. Bukan begitu Pak Kamit? Betul, betul. Keren. Setuju saya. Ngapain lagi ditambah-tambahin? Sekian, terima kasih.
Baik, sudah cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita berikan kesempatan atau giliran untuk paslon alternatif menjawab pertanyaan dari Prof. Afdal. Silakan, waktu Anda 2 menit. Penindasan. Jangan sampai demi kejar bintang 5, nasib para driver dan kurir malah dikasih bintang 1. Atau bintang 7. Jadi pusing. Karena mitra kita tidak dipekerjakan. Itu masalahnya. Selama ini ketidakadilan muncul karena salah satunya kurangnya pengawasan. Kami akan kaji lebih jauh, lebih dalam bagaimana skema kemitraan sebaiknya bisa diatur. Memang betul bahwa kenyataannya mereka para driver dan kurir menyandang predikat mitra saja. Loh, mitra itu kan harusnya setara. Tapi kenapa ini malah sebaliknya? Mitra, tapi nggak dapat uang bulanan. Mitra, tapi harus bekerja sampai larut malam, tetapi tidak mendapatkan uang tambahan. Ya, masih dalam subtema nasib guru honorer yang terus terabaikan dan buruh versus Omnibus Law. Paslon status quo diberi kesempatan untuk bertanya kepada paslon alternatif dan langsung ditanggapi dan sebaliknya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bagaimana tanggapan Saudara Minggus mengenai tentang upah daripada yang mana guru honorer di negeri kita ini? Dan bagaimana cara menanggulangi permasalahan ini? Pertanyaan yang sangat minor sekali menurut saya, Bung. Tentu sangat memprihatinkan ya. Sudah gaji kecil, kadang menunggak lagi. Saya memiliki beberapa cara, Bung Komar. Salah satunya dengan cara menetapkan gaji honorer yang sesuai dan layak. Jadi bukan lagi harga-harga teman. Ada banyak jutaan tenaga guru honorer yang nasibnya masih menggantung. Alasannya apa? Katanya tunggu tes pengangkatan dari pemerintah. Masalah ini sudah jadi bahan obrolan selama bertahun-tahun. Namun macam jalan di tempat saja. Kalau kami terpilih, kami akan langsung membenahi dan memberikan kesempatan bagi tenaga kerja guru honorer untuk bersinar. Slogannya di timur negeri ini adalah shine bright like a diamond. Bright diamond. Saudara Darsi, sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh seorang buruh dengan ditetapkannya Omnibus Law? Sengertine Nyong, mereka melakukan demo besar-besaran meminta hak mereka dan menyelaraskan apa yang terkandung di dalam Omnibus Law. Menurut Nyong, wis jelas-jelas semua aturan tidak memberatkan siapapun dan aturan yang berlaku harus saling menguntungkan. Omnibus Law kendati disebut bisa mengatasi ketidakpastian dalam urusan ekonomi. Sayangnya malah dibikin nasib buruh jadi tambah peteng atau gelap. Masa kerja sudah berpuluh-puluh tahun, tapi gampang sekali di PHK. Dan jangan lupa juga, kalau Omnibus Law ini dibikin tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Semua dikebut. Kalau bisa cepat, kenapa milih yang lambat? Bukan salah satunya tergantung, salah satunya untung. Baik, selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk paslon alternatif memberikan pertanyaan kepada paslon status quo. Silakan. Bagaimana jika partai koalisi Anda menjadi sponsor diberlakukannya Omnibus Law? Kritiknya tidak melibatkan masyarakat dan pro pengusaha. Itu bagaimana tanggapan Anda, Pak? Kalau menurut hemat kami ya itu urusan partai. Apa yang terjadi di DPR ya biarlah terjadi di DPR. Itu bukan kita ini tidak bisa ikut campur. Sesuatu yang sudah disahkan yaitu menjadi sah. Kita ini negara hukum, Bung Minggus. Halah dalah, deneng sih kayak klien karo vendor, akeh teman revisine. Sebentar nih, selain mengikuti hukuman yang berlaku, jika terbukti melakukan kesalahan, kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di mana orang-orang yang melaknat suatu umat akan diganjar hukuman yang
pedih. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon kita hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di debat Pura-Pura Pilpres 2024. Kami memilah dan memilih. Ya, kembali di debat Pura-Pura Pilpres 2024. Kami memilah dan memilih. Pada segmen kali ini, kedua belah paslon akan kembali berdebat, bertanya dan menjawab isu seputar beban ganda perempuan dalam persoalan stunting. Dalam budaya yang berkembang di masyarakat, tidak bisa dipungkiri bahwa beban pengasuhan anak ada di pundak ibunya. Selain ditempeli kewajiban untuk melakukan reproduksi, setelah melahirkan pun seorang perempuan masih dilimpahi kewajiban penuh dalam pengasuhan anaknya. Isu beban ganda perempuan sudah bergulir sejak lama, namun masih lambat penyelesaiannya. Indonesia berada di peringkat ketiga, fatalitas terbanyak di dunia. Hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, yaitu keterlibatan fisik dan juga psikologis. Terkait pemenuhan gizi pada anak juga seakan-akan hanya menjadi tanggung jawab ibu. Kewajiban untuk memberikan ASI dan makanan pendamping ASI yang bergizi pada anak juga ada di pundak ibu. Jika terjadi sesuatu pada anak, yang disalahkan adalah ibunya. Seakan-akan ibu berperan sendirian dari fase reproduksi hingga anaknya dewasa dan juga setelahnya. Menanggapi hal tersebut, tiap paslon akan diberi kesempatan untuk menyampaikan ide dan gagasannya terkait isu tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Menanggapi hal tersebut, tentu harus ada keseriusan kita untuk menangani masalah ini. Bukan hanya dari peran ibu ataupun keluarga. Tenaga kesehatan juga harus melek terhadap problematika ini. Dan pemenuhan gizi menjadi kunci pencegahan stunting. Dan kemudian peran dan dukungan lingkungan, khususnya ayah, harus terus ditingkatkan. Kualitas perempuan sangat menentukan penerus bangsa. Asupan daripada gizi itu harus merata sampai ke pelosok negeri ini. Semua harus dibenahi. Saya berkomitmen untuk melakukan perbaikan ekosistem tatanan kehidupan yang layak bagi rakyat. Nantinya para istri kami akan membantu bagaimana ibu-ibu di negeri ini paham bagaimana menindaklanjutin stunting ini. Jika kami terpilih, percayalah, negeri ini akan menjadi lebih baik. Apa yang dititipkan dengan keridoan, kita harus mengucapkan alhamdulillah. Nah, stunting sendiri adalah penyakit. Jadi, kita sama-sama berdoa agar anak-anak negeri ini dijauhkan oleh penyakit tersebut. Bagaimanapun itu, anak memang lebih dekat dengan ibunya. Apa yang sudah Pak Komad sampaikan sudah sesuai dengan rumusan dari tim konsultan politik. Giliran paslon dari Alternatif untuk menyampaikan gagasannya, waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Pengetahuan dan kesadaran pentingnya pemberian ASI eksklusif itu sangat baik untuk perkembangan otak dan pembentukan imun. Kita lihat di sini pembentukan imun juga masih rendah. Serta juga belum tentu didapatkan oleh seluruh perempuan di negeri ini. Beban ini semakin terasa berat jika ibu tidak memiliki support system yang baik. Apalagi jika memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Pelayanan yang amburadul membuat salah satu faktor menyebabkan masalah ini juga terjadi. Jangankan untuk mengobati, untuk vitamin-vitamin saja, untuk menjaga pola pertumbuhan anak saja tidak mumpuni, apalagi sampai ke desa-desa. Jadi soal beban ganda ini memang benar. Kadang saya lihat bapak-bapak itu lebih senang menghabiskan waktu buat main burung, buat main karambol, ketimbang menemani ibu-ibu mengurus anaknya. Apalagi kalau di puskesmas. Mereka juga malah nongkrong di luar. Herman saya. Heran Bapak, heran. Akhirnya isu wong wadon dibahas di level nasional. Pemerintah sudah semestinya mengayomi perempuan. Banyak beban yang ditanggungnya, banyak diskriminasi yang diterpa. Perempuan sering melakoni beban ganda. Cari duit iya, ngurus keluarga iya. Kami juga masih kerap disalahkan kalau terjadi apa-apa. Lah bapake mengdi, ternyata lagi nang land of down.
Dalam permasalahan stunting, para ibu-ibu tidak bisa dibiarkan sendirian. Inyong Darsih, wong wadon sing maju jadi cawapres siap berjalan menuju hidup yang lebih maju bersama di negeri. Baik, kedua paslon telah sama-sama menyampaikan gagasannya. Selanjutnya paslon status quo akan diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan paslon alternatif langsung menanggapi masih seputar peran perempuan dalam persoalan stunting. Kepada paslon status quo kami persilakan. Langkah apa yang saudara akan lakukan dengan instansi terkait mengenai permasalahan stunting ini? Saya akan menindak, bukan menunduk, seperti banteng yang akan menyeruduk. Mengerikan kalau diseruduk. Stunting kan itu adalah masalah yang kompleks ya. Artinya ia melibatkan banyak aspek. Aspek medis, aspek sosial, dan aspek ekonominya. Kalau ada anak terkena gizi buruk, yang pasti kebanyakan itu dari kelompok ekonomi bawah. Tandanya apa? Tandanya memang kebijakan untuk membuat sejahtera warganya ini belum maksimal. Bagaimana menanganinya? Saya akan melibatkan banyak pemangku kebijakan juga. Ini masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh satu orang. Kita harus memperbaiki akses masyarakat tidak mampu untuk dorang mendapatkan gizi yang memadai. Jadi jangan bikin susah. Kita akan bikin pembangunan fasilitas kesehatan yang merata dengan tenaga kesehatan yang cukup. Kebijakan penanganan stunting harus bersifat jangka panjang. Jangan cuma cari yang terlihat di permukaan saja. Kita perlu penanganan yang menyeluruh karena antara satu faktor dengan faktor yang lain punya benang merah. Selanjutnya giliran paslon alternatif untuk menyampaikan pertanyaan kepada paslon status quo, dipersilakan. Gizi buruk juga soal ketimpangan akses. Antara di kota besar dan kota kecil aksesnya tidak seimbang. Anda kan sekarang di pemerintahan. Apa yang Anda lakukan dalam mengatasi ketimpangan ini? Pemerintah telah menargetkan prevalensi stunting menjadi 14% di tahun 2024. Di mana pada tahun 2019 itu mencapai 27,6%. Ini sesuai dengan riset kesehatan dasar 2019. Dan di tahun 2023 turun menjadi 21,6%. Ini satu hal yang baik. Ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah negeri ini menjalankan sistem sesuai dengan semestinya. Namun kita juga harus menjaga pola ini. Jangan sampai nanti ada oknum yang menjadikan ini menjadi bisnis mereka. Jadi ya masalah beda akses itu ada memang. Tapi kalau lihat data yang sekarang, pemerintahan sekarang ini kan sudah berhasil menurunkan preferensi stunting. Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan untuk calon pengantin harus diperiksa dulu. Kalau ada anemia, kurang gizi, diimbau menunda kehamilan dulu demi kesehatan ibu dan bayi sampai gizi tercukupi. Saya selalu ingatkan, cek kesehatan. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasang calon kita hari ini yang sudah memberikan pertanyaan dan juga tanggapannya. Baik penonton, kita masih ada satu segmen lagi yang tidak kalah seru dan menarik yang patut untuk disimak. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di debat Pura-Pura Pilpres 2024. Kami memilah dan memilih. Ya, kembali di debat Pura-Pura Pilpres 2024, kami memilah dan memilih. Pada segmen kedua, paslon akan saling adu gagasan bertema UKT membuat mahasiswa tertekan mental dan fisik. Untuk itu, kami persilakan kepada masing-masing paslon untuk menyampaikan ide dan gagasan terkait isu tersebut. Kepada paslon status quo, kami persilakan terlebih dahulu, waktu Anda 2 menit dimulai saat berbicara. Beberapa waktu yang lalu kita mengetahui tentang banyaknya keluh kesah mahasiswa tentang daripada yang namanya UKT. Ada beberapa poin tuntutan yang mereka sampaikan, yaitu diantaranya yang pertama, penurunan UKT 1 grade tanpa syarat bagi seluruh mahasiswa selama masa pembelajaran daring. Yang kedua,
pemberian kuota belajar kepada mahasiswa setiap bulan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Negeri ini nomor 394 tahun 2020 poin ketiga tentang biaya paket data dan komunikasi. Bahwa setiap mahasiswa yang melakukan pembelajaran daring harus diberikan paket data maksimal sebesar 150.000 per bulan. Yang ketiga, transparansi penggunaan UKT. Poin yang keempat, ditiadakan pembayaran selain UKT dan meminta rektor mengeluarkan surat edaran bahwa tidak akan ada biaya kuliah selain daripada yang namanya UKT. Skema uang kuliah tunggal. Mahalnya biaya UKT disebut merupakan dampak dari berlakunya perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH yang membuat terjadinya tren komersialisasi di perguruan tinggi. Memang pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Itu merupakan sebuah proses pembelajaran mengenai pengetahuan dan keterampilan yang bisa dilakukan di mana saja. Kemudian yang selanjutnya adapun gagasan kami adalah pendidikan dapat diperoleh bagi semua orang, dimulai dari yang kecil sampai yang tua. Pendidikan juga sangat penting bagi semua orang yang bertujuan mencerdaskan, mengembangkan potensi dalam diri. Jadi ini menurut hemat kami ini hal penting yang tentu harus dilalui dengan berat. Tidak ada yang ringan jika ingin mencapai mimpi yang besar. Kami selaku Komat dan Kamit akan memberikan yang terbaik yang kita miliki. Termantap, tergratis, terpas untuk generasi bangsa. Baik, waktu habis selesai. Berikutnya paslon alternatif langsung saja menyampaikan ide dan gagasannya. Waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Orang memang mudah menghafalkan nyanyian yang biasa didengarkannya Pak Komat. Seperti nyanyian Bapak barusan. Mengumpulkan tangga nada orang lain dan menyanyikannya. Dan nantinya menciptakan informasi bahwa dia si pencipta lagunya. Banyak sekali yang seperti itu Pak. Jika tetap dengan aturan ya tidak masalah. Tapi sekarang banyak yang bikin itu jadi AdSense di karya orang lain. Stunting juga ada di ranah pendidikan, sengaja mengkerdilkan rakyat. Pendidikan yang masih tidak merata, masih menganggap anak daerah tidak tahu apa-apa Pak. Dan tidak ada jaminannya. Pendidikan kan seharusnya membebaskan. Tapi kalau melihat permasalahan UKT yang menyerang mahasiswa ini, apakah benar mereka terbebaskan? Pendidikan sudah seperti korporasi, makan untung saja. Lagi-lagi yang terbebani adalah orang-orang yang tidak punya keistimewaan. Jadi kami ingin akses pembayaran di kampus itu sudah tidak akan bikin pusing mahasiswa dan keluarganya. Kalau terpilih nanti, biaya kuliah itu gratis. Tidak usah bayar. Ruang-ruang kehampaan yang ada di negeri ini. Pak Komat memang mengatakan pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Kesehatan mental dan fisik membuat merana mahasiswa tertekan. Tapi dengan tidak adanya rasa mengayomi membuat mahasiswa memilih menghabiskan diri. Minggus dan Darsi akan membenahi irama tekanan untuk mahasiswa. Ya, selanjutnya kita kembali panggil panelis selanjutnya. Kali ini ada Profesor Dr. Bima Ningsi MPD, Rektor Universitas Ultra Signature. Silakan Ibu untuk memancing. Baik, nomor 5. Di sini ada amplop yang berisi pertanyaan, mohon Ibu untuk membacakannya. Silakan untuk kembali ke tempat. Ada beberapa alasan kaum buruh menolak Omnibus Law, RUU Cipta Kerja atau CIKA. Salah satunya berkaitan dengan klaster ketenaga kerjaan. Di sisi lain, pemerintah berupaya menjembatani kepentingan pengusaha dengan buruh agar tetap harmonis dan iklim industri tetap kondusif. Pertanyaannya adalah, apa tanggapan Anda tentang tagline buruh versus Omnibus Law ini?
Jika memang tidak memihak kepada buruh, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ningsi atas pertanyaannya. Langsung saja untuk menjawab kepada paslon status quo untuk memberikan jawabannya. Waktu 2 menit dimulai ketika berbicara. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan kebijakan yang dibuat dan disahkan oleh pemerintah negeri ini sebagai upaya untuk memperbaiki perekonomian agar semakin maju dan dapat bersaing di tingkat global. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi pengusaha dan investor asing untuk mendirikan usaha. Akan tetapi, disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja menuai pro dan kontra di masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat dan lingkungan. Pemerintah juga berperan menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, serta memberikan perlindungan yang cukup bagi tenaga kerja. Selain itu, pemerintah juga memperkuat persyaratan lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan memastikan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi itu harus memenuhi standar lingkungan yang ketat. Makanya pemerintah mengeluarkan Omnibus Law. Tapi buruhnya sering tidak terima. Masa sedikit-sedikit demo. Come on guys, come on. Ketimbang demo terus, apa sebaiknya kita nggak kerja keras untuk pembangunan bangsa ini. Betul. Semuanya tentang keadilan. Saya setuju. Cukup. Baik, kita sudah mendengar jawaban dari pasangan calon status quo. Berikutnya kesempatan untuk pasangan calon alternatif untuk menjawab pertanyaan dari Profesor Ningsi. Pak Kamit ini kelihatan sekali pengusahanya. Maksud saya itu pengusahanya, jiwa pengusahanya. Kalau buruh demo soal Omnibus Law itu berarti mereka adalah ada kecemasan, kegundahan, ada sesuatu yang mengganjal gitu Pak, mengganjal. Bukan ganjal perut yang pasti. Ini baru bicara soal kepentingan buruh. Belum lagi kita bicara soal ancaman ke masyarakat adat karena dorang punya lahan-lahan itu berpotensi kena gusur. Atas nama apa? Atas nama investasi Pak. Omnibus Law juga membuat para pengusaha kelas kakap ini bisa membeli pulau-pulau. Mimpi apa saya Pak? Sampai pulau aja diperjualbelikan dan diatur pakai instrumen negara Pak. Aturan yang sejak awal dibikin dengan sembarangan, hasilnya juga kemungkinan besar akan serampangan. Yang paling merisaukan adalah narasi yang dipakai pemerintah adalah ekonomi. Berarti bisa disimpulkan latar belakang undang-undang ini hanya untuk kepentingan ekonomi. Sekian dari saya. Atas kegaduhan yang muncul akibat UU Cipta Kerja ini ada sejumlah opsi yang dapat ditempuh. Siji, pemerintah dapat menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu dengan membatalkan sejumlah norma yang bermasalah. Tapi kenapa ini tidak dilakukan? Pertanyaannya Nyong, itu sebetulnya dibuat untuk siapa? Kalau pemerintah sudah mengaku mendengarkan aspirasi rakyat mengenai Omnibus Law, Nyong gue penasaran, rakyat yang mana? Rakyat yang menjadi pengusaha besar atau rakyat yang berinvestasi tambang? Selanjutnya kami beri kesempatan untuk penonton memberikan pertanyaan kepada kedua pasangan calon. Boleh mengacungkan jari untuk bertanya, waktu bertanya 1 menit dan kedua pasangan calon akan menjawab selama 2 menit. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Doyok, saya dari Universitas Udara, yaitu Universitas Dasar Rasa semester akhir. Pertanyaan saya adalah, saya sebentar lagi lulus, tapi saya dapat banyak cerita kalau cari pekerjaan itu susah. Sama susahnya cari yang cocok di aplikasi Kencan. Nah, tipsnya gimana gitu? Baik, boleh berikan tepuk tangan untuk Doyok atas pertanyaannya. Ini curhatnya para Gen Z begitu ya, para paslon ya. Iya. Langsung saja dijawab, waktu Anda 2 menit ketika berbicara. Baik, tentunya selalu merasa lapar akan ilmu pengetahuan. Selalu mengikuti perkembangan dari segala aspek, asah diri untuk bisa membaca peluang. Jangan lupa untuk berdoa. Betul. Karena doa itu adalah aspek yang sangat penting.
Sebelumnya Pak Komad dan Pak Kamit ini memang petuahnya sama macam kayak orang tua ya pada umumnya. Kalau ditanya susahnya cari pekerjaan itu yang perlu ditekankan pertama kali adalah ourselves. Saya kemarin baru mengobrol dengan anak muda lulusan SMK. Mereka cerita kalau apa yang dikerjakan waktu mereka sekolah dengan yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja itu tidak sinkron. Akibatnya apa? Mereka menganggur. Kita perlu melihat lebih dalam kondisi lapangan. Ada andil dari kebijakan yang dimunculkan oleh pemerintah. Sebagai perempuan, Nyong sering krungu dan bahkan merasakan sulitnya mencari pekerjaan. Bukan karena kami tidak mampu, justru kami sangat mampu. Tapi apa sih masalahnya? Sering dalam banyak ruang pekerjaan yang tersedia hanya khusus kaum laki-laki. Kami dipinggirkan oleh sistem yang dibangun dan disediakan khusus untuk laki-laki. Kalau kami ingin maju, kami harus berusaha lebih keras. Kami harus ngos-ngosan untuk bisa berdiri sejajar atau lebih tinggi dari level laki-laki. Segmen pertanyaan sudah dijawab oleh masing-masing calon. Selanjutnya kita akan memasuki segmen penutup. Pada segmen ini, kedua paslon akan menyampaikan pernyataan penutup. Masing-masing 2 menit. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap di debat Pura-Pura Pilpres 2024. Kami memilah dan memilih. Saya pikir apa yang kita inginkan tentu sama untuk kebaikan generasi muda bangsa ini. Di mana kita saling membangun negeri ini ke arah yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk bangsa. Anak muda harus bijak memilih. Saya ingatkan, Komad dan Kamit inilah anak muda. Terpilihnya Komad dan Kamit buat koruptor terbirit-birit. Mules melilit, darah naik melejit. Komad Kamit berjalan di jalan yang benar. Citanya surga, amanah hatinya, bersih otaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpilihnya kami adalah suatu naskah melankolia. Ditata dengan kalimat seterang surya dan disiarkan sebaik mekarnya bunga. Bukan bunga depo saku-saku mereka. Bunga yang bikin harum bangsa tentunya. Kami menyampaikan lirik-lirik yang diangkat dari kisah nyata. Bukan fiksi, bukan bualan. Atau bualan belaka. Ini sebuah dokumenter, bukan film jenaka. Terima kasih. Baik pemirsa, kita sudah melihat bersama-sama bagaimana kedua pasangan calon saling menjawab, bertanya, menanggapi, dan memberi pernyataan. Dan pada malam hari ini kita sudah menjadi saksi dari ide dan gagasan semua calon presiden negara ini. Dan inilah akhir dari debat Pura-Pura Pilpres 2024. Semoga debat ini menjadi jawaban Anda semua untuk memilah dan memilih siapa yang akan menjadi presiden nanti. Sekian dari saya Laila Majnun di debat Pura-Pura Pilpres 2024. Pemilihan umum telah memanggil kita seluruh rakyat.